Shalom, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang berbicara tentang menikmati hal yang baik. Ada sebuah ungkapan yang berkata bahwa hidup ini hanyalah sementara. Maka pergunakanlah waktu dan kesempatan selagi masih ada. Bahkan di kitab Pengkhotbah pun berkata, untuk segala sesuatu ada waktunya, dan untuk apapun di bawah muka bumi ini ada masanya. Maka yang terpenting bukanlah suatu situasi atau kondisi yang sulit, tetapi bagaimana ketika kita menghadapi segala sesuatu, bagaimana respon kita untuk menghadapi persoalan itu. Bapak Ibu yang terkasih, sejak dari semula, Tuhan memiliki rancangan yang baik bagi setiap kehidupan umatnya. Dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Sebaliknya Bapak Ibu, Iblis selalu memiliki rancangan yang jahat atau rancangan yang buruk bagi kehidupan manusia. Izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, adakah di antara kita yang menginginkan kehidupan yang buruk atau kehidupan yang tidak ada baiknya sama sekali dalam kehidupan kita? Tentu kita akan secara otomatis akan menjawab kita tidak akan mau. Kita merindukan menikmati kehidupan yang lebih baik, bukan? Oleh karena itu, saya mengajak setiap kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan dari kitab Mazmur 34 ayat ke-14 hingga ayat yang ke-15. Di dalam perikop ini, Bapak Ibu, Daud yang dalam perjalanan kehidupannya mengalami banyak masalah dan penderitaan, bahkan ia harus sampai berpura-pura kelihatan gila atau kelihatan tidak waras karena beratnya tekanan hidup yang Daud alami. Dari bagian ini kita akan melihat ada 3 poin yang bisa kita pelajari. Yang pertama kita lihat di ayat yang ke-14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ingat Bapak Ibu, bahwa dalam setiap perkataan kita itu ada kuasa. Oleh sebab itu, perkatakanlah selalu hal-hal yang positif. Perkatakanlah selalu kata-kata yang membangun, yang menyemangati, yang berisi tentang kebenaran firman Tuhan. Maka semua yang baik akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian poin yang kedua yang bisa kita lihat, yaitu di ayat yang ke-15a, berkata, "Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik." Artinya, Bapak Ibu, bahwa kita harus hidup sesuai dan selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita sudah mendengar firman itu yang masuk ke dalam hati dan pikiran kita, dan juga kita sudah membacanya, otomatis firman itulah yang akan menuntun kehidupan kita, dan kita akan melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Mungkin selama kita hidup di dalam ketidaktaatan, kita akan sulit mengalami atau menikmati kebaikan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita untuk janganlah menunda-nunda waktu untuk bertobat. Jika kita mungkin saat ini hidupnya masih dari kata jauh dari kebenaran, mari sama-sama kita hidup selaras dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan poin yang terakhir yang bisa kita pelajari, yaitu poin yang ketiga yang terdapat di 15b, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Jangan menyimpan kepahitan, jangan menyimpan dendam ataupun sakit hati. Mungkin kita saat ini merasa kecewa atau tersakiti dengan orang-orang di sekitar kita, tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan berkata bahwa kita harus memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti hati kita, dan biarlah Tuhan yang berperkara atas orang itu. Biarlah kita dapat terus memberikan pengampunan dan mengampuni orang lain. Karena jika kita belajar mengampuni orang lain, maka Tuhan akan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Mari saya mengajak setiap kita untuk menaati firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah rahasia untuk setiap kita mengalami dan menikmati hal-hal yang baik dari Tuhan. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.